Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Pemirsa, TNI Angkatan Udara kembali menggerakkan kemampuan mobilitas udaranya untuk mempercepat penyaluran bantuan ke wilayah terdampak bencana. Selasa 2 Desember 2025, TNI Angkatan Udara menjatuhkan paket bantuan untuk korban banjir dan longsor di wilayah Kecamatan Kuala Simpang, Aceh, Tamiang. Bantuan terdiri dari bahan makanan siap konsumsi, perlengkapan tanggap bencana, serta kebutuhan darurat lainnya. Pemberian bantuan terpaksa lewat udara karena akses jalan menuju lokasi terdampak bencana masih terputus. Bantuan diangkut pesawat Super Hercules dan CN-295. Hingga Selasa sore, bencana banjir dan longsor yang menerjang Aceh telah merenggut nyawa 708 orang dan 499 lainnya masih dalam pencarian. Perkembangan penanganan korban kita tanyakan langsung ke juru bicara penanggulangan bencana Aceh, Murta Lamudin, yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Pak Mur. Terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Saya mau tahu update-nya. Kalau tadi Anda informasi bahwa dari posko, apa yang bisa disampaikan? Ya, sampai hari ini kita menyampaikan hanya bahwa akses makanan berangsur-angsur mulai normal untuk para korban, walaupun belum mencukupi. Baik, apa yang kemudian perlu ditambah terkait bantuan ini? Apa yang kebutuhan paling mendesak? Paling mendesak makanan, karena makanan yang siap digunakan, karena di lokasi kan tidak mungkin dimasak. Tapi kan masalahnya kita adalah kalau bisa, pemerintah itu menambah helikopter, sehingga menjangkau yang terisolir. Karena sampai hari ini berapa hari ini, udah seminggu, itu banyak daerah yang kehabisan bahan makanan. Oke. Daerah mana saja yang masih terisolir? Boleh diinformasikan, Pak Mur? Kalau cerita terisolir, semua pertanyaan terisolir. Semua daerah masih terisolir. Karena jalan utama dan jembatan banyak putus. Sekarang kita tidak bicara terisolir, bicara tentang bagaimana para korban bisa mendapat bantuan makanan. Oke. Airdrop yang dilakukan tidak cukup untuk menjangkau seluruh korban bencana di sana? Belum cukup. Belum cukup. Oke. Kalau tercatat dari mana saja yang baru diterima bantuannya? Oh, banyak sekali bantuan, terutama dari pemerintah pusat itu banyak. Dari BNPB, dari Kemensos, dari yang lain-lain, dari TNI, Polri, itu udah banyak. Cuma kan menumpuk. Karena tidak bisa diangkut serta-merta karena jalan darat belum tembus. Oke. Baik, kalau boleh diinformasikan bagaimana upaya dari pemerintah kabupaten atau kota dalam menangani para korban atau warganya, Pak Mur? Itu sudah sangat bagus. Tadi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang misalnya sudah berupaya bahkan membeli dengan menggunakan APBD untuk menyalurkan ke masyarakat. Tadi kan kami sudah bicara dengan bupatinya. Cuma kan persoalannya sekarang stok dari Medan kan kurang, sehingga kalaupun diborong oleh pemerintah itu belum mencukupi. Baik, kalau dilihat dari gambar mungkin banjirnya cukup lumayan tinggi. Kalau terkait dengan proses evakuasi, apa kendala yang ditemukan di setiap daerah, Pak Mur? Kita buat daerah yang kering kita tidak melakukan evakuasi. Karena yang kita upayakan kan mengendrop mereka bahan pangan, bukan evakuasi yang menjadi prioritas kita. Kalau bahan pangan saja susah kita akses, bagaimana mau kita melakukan evakuasi? Jadi fokus kita tentang bagaimana mereka mendapatkan makanan. Baik, untuk melakukan pemerataan agar para korban bencana ini bisa mudah mendapatkan, mungkin ada perlu relokasi atau evakuasi ke daerah yang mungkin bisa terjangkau melalui jalur darat, Pak Mur? Nggak mungkin kita melakukan evakuasi atau merelokasi.
karena banyak jalan dan jembatan putus. Kalau menggunakan helikopter, kita prioritas dulu mengantar makanan ke mereka. TNI Polri mengantar makanan ke mereka, BNPB mengantar makanan. Bukan mengevakuasi orang, kecuali untuk hal-hal tertentu baru kita lakukan evakuasi. Oke, kalau Orang tadi Pak Mur sakit. bilang beberapa daerah masih sulit diakses, untuk mempermudah aksesnya, butuh apa saja? Alat berat tentu, jembatan Bailey. Oke, apakah sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait? Kalau koordinasi jangan tanya. Di hari pertama bencana, TNI Polri, BNPB, dan pemerintah pusat sudah turun. Oke, Langsung namun turun. kemudian Cuma persoalannya kan berbeda. Karena kondisi jalan yang putus, jembatan putus. Oke, kalau dari TNI yang memiliki pasukan cepat, bagaimana proses perbantuannya? Udah, mereka langsung bergerak. Tapi kalau di jalan darat kan persoalan kita kan itu akses. Oke, kalau boleh diinformasikan dari demografi, konturnya seperti apa sehingga banyak wilayah yang belum bisa terjangkau? Masalahnya itu kan air yang turun dalam jumlah besar, kemudian kan dengan cepat membawa pohon-pohon itu yang merusak jalan dan jembatan. Masalah konturnya kalau yang di gunung rata-rata longsor yang menyebabkan rusak jalan dan jembatan. Kalau di dataran rendah material yang dibawa oleh air yang membuat rusak. Baik, keterangan Pak Mur mengingatkan saya dengan keterangan dari Pak Gup tadi menyatakan bahwa mengingatkan pada tsunami 2004. Itu artinya Pak Gup mendesak bahwa pemerintah pusat harus menetapkan bencana nasional. Anda sepakat dengan ini? Enggak, kalau menuju kepada akseptabilitas, hubungan antar daerah ini lebih parah dari tsunami, walaupun korbannya tidak sebesar tsunami. Karena masa tsunami, jalan-jalan itu kan jalan-jalan negara retak. Jembatannya bisa dilalui walaupun retak. Paling 1-2 hari masa penanganan. Ini tidak mungkin karena jembatannya tinggal di tengah sungai, pinggir kanannya jadi sungai. Ada yang jembatannya di bawah air, gitu. Jalannya putus dalam jumlah titik yang banyak. Oke, itu artinya Pak Gup sudah menyerah untuk menangani bencana di Aceh sehingga perlu bantuan dari pemerintah pusat. Apakah belum ada paling tidak pengalaman pada kejadian 2004 silam begitu Pak Mur? Jadi ada perbedaan yang harus Anda para jurnalis mengerti. Jika ada pernyataan surat ketidakmampuan itu hanya bahagian daripada sebuah syarat administratif untuk menyatakan darurat. Nah, bahwa kita dukungan pemerintah pusat karena yang cukup peralatan seperti helikopter dan kapal itu dipunyai oleh pemerintah pusat. Sementara kita yang dari pemerintah Aceh ini masih bekerja dengan maksimal mendukung kelancaran daripada distribusi dan penanganan darurat bencana. Bukan berarti kita menyerah lalu kita diam diri, bukan. Baik, penegasan bahwa bagaimana status penanganan bencana di Aceh saat ini? Saya kira kalau secara kerja tim sudah maksimal, cuma kan peralatan kita belum maksimal seperti helikopter dan kapal itu belum maksimal. Misalnya contoh, sekarang barang kebutuhan pokok kan habis di Aceh. Ya. Sampai hari ini kan belum ada kapal ro-ro misalnya yang mengangkut barang kebutuhan ke Banda Aceh. Untuk dijual lagi belum ada. Ya. Baik. Ada beberapa warga yang mengaku belum dapat berkomunikasi dengan keluarganya, baik itu korban meninggal ataupun korban hilang. Dan tadi juga menurut Kadis Informasi Aceh dalam keterangan persnya bersama BNPB mengatakan bahwa sudah ada perbantuan dari Komdigi terkait dengan Starlink untuk mempermudah konektivitas komunikasi. Apakah itu juga sudah
dirasakan manfaatnya, Pak Mur? Sudah. Itu kan bukan hanya dari Komdigi Starlink, juga dari TNI dan dari Telkomsel, banyak yang bantu. Sehingga memudahkan hanya sekitar 15% komunikasi. Persoalannya hari ini adalah persoalan listrik. Peralatannya ada, jika listrik tidak ada, dengan apa mereka mau mengakses? Sementara kondisi genset habis di mana-mana. BBM juga terganggu gara-gara akses dan tidak adanya listrik. Oke. Baik, kalau boleh diinformasikan di wilayah mana saja yang memang sangat-sangat membutuhkan listrik dan tidak tersambung komunikasi sama sekali? Semua daerah yang terkena bencana mengalami hal yang sama, ada 18 kabupaten dari 23 kabupaten. Baik, paling tidak bagaimana kemudian warga untuk memperoleh informasi? Apakah posko-posko informasi di sejumlah kabupaten yang tadi Anda sebutkan sudah terdiri dan sudah berjalan semaksimal mungkin? Kalau soal maksimal ya tentu kalau jika disesuaikan dengan harapan jelas tidak sesuai harapan, tapi upaya sungguh-sungguh dari aparat dari pemerintah, TNI, Polri, BNPB dan para relawan itu maksimal. Mereka sudah bekerja siang malam malah menjadi semacam rantai manusia untuk mengirim bahan makanan. Cuma kan persoalannya hari ini kembali ke akses listrik dan komunikasi yang sulit. Oke, kebutuhan itu memang menjadi PR. Semua stakeholder, semua masyarakat mungkin yang melihat tayangan ini akan tergerak untuk melakukan perbantuan apa yang dibutuhkan oleh warga korban bencana. Tapi ke depannya butuh berapa lama kalau memang dikatakan Pak Gub bahwa tsunami 2004 ini terulang kembali pada saat ini, butuh berapa lama untuk melakukan pemulihan pasca bencana ke depan sehingga semua pihak bisa bersiap-siap? Kalau pemulihan bencana, kalau ada peralatan dan segala macam mungkin tidak terlalu lama, tapi untuk melakukan recovery, rekonstruksi itu kan butuh waktu yang lama, butuh dukungan anggaran yang banyak. Tapi hari ini kalau untuk penanganan darurat barangkali 1-2 bulan bisa, tapi kan itu tidak maksimal. Artinya jembatan putus barangkali kita pakai jembatan darurat, ada longsoran kita buang tanahnya. Artinya kan secara ekonomi kan tidak bagus. Oke, baik. Pak Mur, selama penanganan darurat 1-2 bulan seperti yang Anda sebutkan, sekali lagi, apa yang dibutuhkan? Yang paling dibutuhkan hari ini adalah akses. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, keterpenuhan kebutuhan para korban terhadap makanan. Baik, terima kasih Pak Mur. Semangat terus untuk melakukan penanggulangan bencana di Aceh. Semoga Aceh kembali pulih pasca bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sana. Murta Lamudin, Jubir Penanggulangan Bencana Aceh telah bergabung bersama kami. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Kita bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Dan pemirsa TV Prime masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami.